Kita akan coba jawab. Ada pertanyaan yaitu apa perbedaan pesangon dan kompensasi. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Pesangon yaitu hak yang diterima jika terkena PHK dengan status karyawan tetap atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kalau kompensasi itu adalah hak yang diterima jika terkena PHK dengan status karyawan kontrak atau PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Dahulu, undang-undang dahulu atau undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak ada istilah kompensasi. Yang ada adalah pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak kepada pegawai dengan status karyawan tetap. Kalau status PKWT, jika terkena PHK, sesuai undang-undang dahulu atau 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu, status PKWT atau karyawan kontrak tidak dapat apa-apa kalau berhenti atau habis kontraknya, ataupun berhenti di tengah kontrak, tidak dapat apa-apa. Kecuali ada perjanjian di tengah kontrak, misalnya si pengusaha memberhentikan si pegawai atau buruh tersebut atau pekerja tersebut. Nah, pengusaha jika terjadi seperti itu harus membayar sisa masa kontrak yang ada sesuai dengan perjanjian. Nah, kita kembali lagi. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian berlanjut dengan adanya Perpu Nomor 2 Tahun 2022, setelah adanya gugatan beberapa pekerja atau serikat pekerja ke MK, maka pemerintah dalam hal ini mematuhi putusan MK harus merubah undang-undang tentang cipta kerja tersebut selama 2 tahun, dikasih waktu selama 2 tahun. Jadi pada tahun 2023 pemerintah akhirnya menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang isinya cuma menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang isinya adalah juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hanya ada beberapa penambahan dan juga sedikit pengurangan di dalamnya. Tetapi secara keseluruhan atau katakanlah 95% isinya sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kembali sedikit ke belakang, setelah terbit Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tepatnya November tahun 2020, di dalam ketentuannya di akhir halamannya, di pemerintah diwajibkan menerbitkan adanya peraturan pemerintah atau sebagai petunjuk pelaksanaannya dari undang-undang tersebut selama 3 bulan kemudian. Artinya pada November tahun 2020 terbit Undang-Undang Cipta Kerja, maka 3 bulan kemudian atau tepatnya bulan Februari terbitlah PP, peraturan pemerintah yang disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Nah, setelah diatur di dalam PP 35 tahun 2021 ini, di dalamnya terdapat istilah kompensasi. Itu adalah istilah yang baru muncul di ketentuan ini, yang mana sebelumnya pada 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan
Seperti yang saya jelaskan tadi, tidak ada namanya kompensasi. Yang ada adalah pesangon, tapi itu pun hanya bagi pegawai tetap. Nah, kompensasi ini diberikan kepada pekerja dengan status PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Kalau pegawai atau pekerja tersebut sudah menjalani kontrak selama 3 tahun atau katakanlah 4 tahun sebelum berlakunya PP 35 atau Undang-Undang Cipta Kerja ini, habis masa kontrak itu, pekerja itu tidak dapat apa-apa. Selesai gitu aja. Tapi sekarang dengan adanya PP 35 tahun 2021, kalau Anda sudah menjalani atau selesai menjalani kontrak selama 3 tahun atau 4 tahun, di dalam PP ini diatur bahwa Anda berhak menerima sejumlah kompensasi. Nah, berapa perhitungannya, berapa besarannya, bagaimana cara menghitungnya? Silakan Anda baca sendiri mulai pada pasal 16 di PP 35 tahun 2021. Mudah-mudahan cukup jelas dan semoga bermanfaat. Terima kasih.